Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dinda Wulan Andari, Oktavia Desminta Permata Putri, Dea Ayu Rifatul Hardianti, yang akan membahas sistem pendukung pengambilan keputusan. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas 1. Pengertian pengambilan keputusan, 2. Karakteristik sistem pendukung pengambilan keputusan, 3. Jenis-jenis sistem pendukung pengambilan keputusan, 4. Komponen sistem pendukung pengambilan keputusan, 5. Tujuan sistem pendukung pengambilan keputusan, 6. Keterbatasan sistem pendukung pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya, sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan model. Karakteristik sistem pendukung keputusan. 1. SPK menyediakan dukungan untuk mengambil keputusan, utamanya pada keadaan semi terstruktur dan tidak terstruktur, dengan menggabungkan penilaian manusia dan informasi komputerisasi. 2. Menyediakan dukungan untuk tingkat manajerial mulai dari eksekutif sampai manajer. 3. Sistem pendukung keputusan menaikkan efektivitas pembuatan keputusan baik dalam hal ketepatan waktu dan kualitas, bukan dalam biaya pembuatan keputusan atau biaya pemakaian komputer. Jenis-jenis sistem pendukung keputusan. 1. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, interaktif, internal, dan detail. 2. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. 3. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Komponen sistem pendukung keputusan. 1. Pengelolaan data. Pengelolaan data termasuk database, di mana berisi data yang relevan untuk situasi yang dikelola oleh software yang disebut database management system. 2. Pengelolaan model. Paket software di mana termasuk finansial, statistik, manajemen sains, atau model kuantitatif lainnya, di mana menyediakan kemampuan analitis sistem dan software manajemen yang cocok. 3. Komunikasi. Pemakai dapat mengomunikasikan dan memerintahkan sehingga untuk itu diperlukan suatu antar muka pemakai. 4. Pengelolaan pengetahuan. Subsistem yang dapat dipilih untuk dapat mendukung setiap subsistem lainnya atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. 5. Pemakai atau user. Pemakai yang mengaplikasikan pengetahuan atau sebagai pengguna dari sistem. Tujuan sistem pendukung pengambilan keputusan. 1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. 2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer, bukan bermaksud untuk menggantikan fungsi manajer. 3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. 4.
peningkatan produktivitas, membangun suatu kelompok, mengambil keputusan. Keterbatasan sistem pendukung keputusan. 1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan sehingga tidak semua mencerminkan persoalan sebenarnya. 2. Kemampuan SPK terbatas pada perbendaharaan. 3. Proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan manusia. 4. SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia sehingga ada permasalahan yang tidak biasa dikerjakan oleh sistem pendukung keputusan dan yang harus dikerjakan manusia. Peningkatan mutu pengambilan keputusan. 1. Memperbaiki alur sebelum perencanaan. 2. Meningkatkan jumlah partisipan. 3. Atmosfer pertemuan yang terbuka dan saling bekerja sama. 4. Membebaskan untuk memberikan ide. 5. Mengevaluasi secara objektif. Kesimpulan. 1. Pengertian sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. 2. Tujuan sistem pendukung keputusan adalah membantu manusia dalam pengambilan keputusan supaya lebih cepat dan tepat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.